Persib Bandung sukses mengalahkan tamunya Bali United dengan skor 3-2 dalam lanjutan pekan ke-27 Liga 1 BRI Super League yang dilaksanakan di Gelora Bandung Lautan Api. Persib Bandung dengan kemenangan ini berhasil mendapatkan kemenangan ke-14-nya di kandang dan sukses untuk tetap menjaga jarak poin dengan peringkat 2 Borneo FC tetap 4 poin dan dengan peringkat 3 Persija Jakarta dengan selisih poin 9 poin. Nah, kemenangan ini juga diperoleh Persib Bandung dengan susah payah setelah di menit 66. Persib Bandung harus tampil dengan 10 pemain setelah back mereka Patrizio Matricardi diganjar kartu kuning keduanya. Nah, kita akan bahas jalannya pertandingan. Persib Bandung tampil dengan formasi 4-3-3 di mana ada beberapa perubahan dalam starting line up. Posisi dari Julio Cesar di center back digantikan oleh Patrizio Matricardi yang sudah kembali dari hukuman kartu. Kemudian di lini tengah ada Luciano yang tampil sebagai starting line up. Dan di sayap kiri Berginho tampil ditemani oleh William Barros di sayap kanan yang menggantikan Beckham Putra. Nah, kemudian dari sisi Bali United, Coach Johnny Jansen sepertinya tetap mempertahankan starting line up dan juga formasi dari pertandingan sebelumnya. Hanya satu pemain yang digantikan yaitu Kadek Arel yang harus disimpan di bench, digantikan oleh Kadek Agung yang sudah kembali dari masa hukumannya. Babak pertama Persib Bandung berusaha untuk mengambil inisiatif penyerangan, di mana bola-bola diagonal langsung diberikan oleh Tom Haye menuju ke lini pertahanan dari Bali United. Dan Persib Bandung banyak melakukan tekanan melalui Berginho yang melakukan kombinasi 1-2 ataupun melakukan gerakan-gerakan cutback ya untuk menerobos langsung ke kotak pertahanan dari Bali United. Nah, satu peluang dimiliki oleh Persib ketika sebuah pergerakan Berginho di sayap kanan berhasil melakukan sebuah cutback yang akhirnya diterima oleh Ramon Tangki namun masih belum menemui sasarannya. Jadi bola cutback dari Berginho diterima Ramon, bolanya masih di atas Mistar. Kemudian beberapa kali Persib pun terus membangun serangan dengan melakukan kombinasi aliran distribusi bola, di mana di sayap kanan Berginho kadang bergantian ya role posisinya dengan Kakang yang maju untuk membackup dia melakukan umpan-umpan crossing. Kemudian dari sayap kiri pun juga seringkali kita lihat Eliano Renders melakukan overlapping, melakukan kombinasi permainan dengan William Barros. Namun beberapa kali berhasil dimentahkan oleh pertahanan Bali United yang tampil dengan disiplin, dan luar biasanya adalah Coach Johnny Jansen tidak memeragakan sepak bola bertahan. Nah, ini sebuah keberanian dari Coach Jansen ketika tampil di Bandung. Bali United tetap memeragakan ciri dari permainan mereka. Bagaimana Bali United tetap memeragakan sepak bola khas Eropanya, tampil dengan Spartan, dengan ortodoks, dengan disiplin, dan juga beberapa kali dengan pergerakan taktikal pemain yang merepotkan pertahanan Persib Bandung. Khususnya dilakukan oleh Rahmat Arjuna yang beberapa kali berhasil melewati Kakang Rudianto. Nah, puncaknya adalah ketika di menit 18 ada pergerakan dari seorang Rahmat Arjuna dijatuhkan oleh Patrizio Matricardi. Nah, ini prosesnya adalah ketika Rahmat Arjuna berhasil mengelabui Kakang Rudianto. Akhirnya posisi lowong di sayap pertahanan kanan dari Persib harus ditutup oleh Matricardi yang melakukan pelanggaran. Nah, ini adalah sebuah peluang pertama dari Bali ketika free kick diambil oleh TP Yachida. Sebuah free kick yang luar biasa, nyaris membobol gawang Teja Pakualam. Jadi tendangan free kick dari Yachida itu membentur mistar kirinya Teja Pakualam. Namun, sekali lagi Persib masih beruntung untuk tidak kebobolan. Kemudian Persib terus juga untuk melakukan penyerangan, namun gue melihat bahwa Bali United ini tampil sudah mulai menemukan form dan bergeraknya sebagai sebuah tim ya. Jadi bagaimana ketika mereka melakukan transisi penyerangan maupun pertahanan, mereka selalu tidak kalah jumlah orang. Jadi pertahanan Bali pun kerap kali menyulitkan para pemain Persib untuk mendeliver final pass ke kotak penalti dari Bali. Jadi mereka tampil kompak di lini pertahanan dengan menerapkan low block. Namun dari sisi permainan pun mereka juga mengambil alih untuk ball position.
di mana mereka tidak takut untuk membangun penyerangan dari kaki ke kaki, dan kerap kali menyulitkan para pemain Persib untuk bisa melakukan kombinasi permainan. Karena beberapa pemain yang tampil di lini pertahanan pun tampilnya sangat luar biasa. Gue bisa apresiasi dari Ricky Fajrin juga sangat baik dalam menutup pergerakan Berginho. Dan duet center back pun antara Joao Ferrari dan juga Bagas Adi tampil militan untuk menutup pergerakan dari Ramon Tangki. Nah, kemudian Persib juga tidak kehabisan akal. Coach Bojan melakukan sirkulasi bola ya, jadi dia memerintahkan para pemainnya untuk lebih bersabar, untuk memerintahkan bola ini jangan buru-buru langsung diangkat ke direct passing ke pertahanan dari Bali, tapi juga mengalirkan bola bergantian nih. Nah, gol dari Persib akhirnya tercipta ketika Federico Barba melakukan overlapping ya. Itu posisi Barba melewati garis tengah lapangan, dan dari sisi sebelah kiri, akhirnya Barba melepaskan crossing yang berhasil ditanduk oleh Ramon Tangki. 1-0 untuk Persib. Jadi Ramon Tangki berhasil melakukan pergerakan lebih awal dengan akhirnya memenangkan perebutan bola dengan Bagas Adi dan sukses menceploskan bola ke gawang Hoffmeier ya. Dan itu pun tidak bisa dilakukan apapun oleh Hoffmeier karena memang sundulan dari Ramon sangat baik dan pergerakan Ramon mendahului dari posisi pertahanannya Bali United. 1-0 untuk Persib Bandung. Nah, Bali juga mencoba untuk merespon ketika beberapa kali ada pergerakan dilakukan dari sayap kanan lewat Diego Campos. Namun sekali lagi Persib juga tampil cukup baik di pertahanan. Akhirnya sampai babak pertama gue rasa skor 1-0 Persib tetap tidak bisa mendominasi total jalannya pertandingan ya. Karena mereka juga beberapa kali dikagetkan lewat serangan baliknya Bali United. Nah, babak kedua Bojan mengganti Tom Haye dengan memasukkan Adam Alis, di mana Persib Bandung sedikit menurunkan tempo, tampil dengan lebih sabar. Justru ini menjadi kelebihan yang didapatkan Persib di babak kedua. Jadi gue ngelihat dengan masuknya Adam Alis ternyata permainan Persib menjadi lebih kompak di lini tengah dan pergerakannya jauh lebih dinamis ya dibandingkan di babak pertama. Memang ketika ada Tom Haye, bola-bola diagonal lebih cepat dialirkan, namun dengan Adam Alis, situasi perebutan bola Persib lebih unggul ketimbang Bali. Nah, di menit 53 sebuah kombinasi dari William Barros dan Eliano Renders ternyata berhasil membuat Persib unggul 2-0. Jadi sebuah kombinasi di sayap kiri pertahanan Bali, kombinasi antara Klok, Barros dan Renders, akhirnya bola muntah sepakan dari Eliano Renders berhasil ditepin Luciano. Skor 2-0 untuk Persib Bandung. Nah, gue pikir awalnya Persib akan menang besar ketika tampak berhasil menetralisir serangan-serangan bahaya dari Bali di babak kedua dengan menurunkan tempo. Persib lebih bermain sabar, Persib lebih bermain one to pass dan pergerakannya jauh lebih cair ketimbang babak pertama. Namun petaka hadir di menit 65 ketika William Barros melakukan kesalahan. Jadi William Barros gagal mengontrol bola yang diberikan kepadanya, berhasil direbut oleh pemain Bali dan akhirnya diberikan umpan yang mengarah langsung ke lini pertahanan Persib Bandung. Dan mau tidak mau ditutup oleh Matrikardi yang menyebabkan pelanggaran terhadap TP Yachida. Di sana kartu merah untuk Matrikardi, Persib harus tampil dengan 10 pemain sejak menit 66. Dan Bali di sana sudah melakukan perubahan pemain dengan memasukkan Boris Kopitovic, memasukkan Irfan Jaya, memasukkan Jens Raven, Kadek Arel. Jadi Coach Jensen ini juga nggak tinggal diam, dia coba untuk merubah jalannya pertandingan, dan akhirnya gue rasa memasukkan Irfan Jaya adalah sebuah keputusan yang sangat tepat. Beberapa kali Irfan Jaya melakukan solo movement yang merusak pertahanan dari Persib Bandung, khususnya yang ditempati oleh Kakang Rudianto ya di sayap kanan. Gol pertama Bali dilesakan lewat free kick indah TP Yachida di menit 81 yang sukses menjebol gawang Teja Paku Alam. 2-1 game on untuk Bali. Nah, ketika situasi 2-1 ini dengan hanya tampil 10 pemain, wah ini
boboto panas dingin ya kalau menurut gue. Jadi seluruh boboto dan juga mungkin pendukung Persija maupun pendukung Borneo FC, gue rasa semua sangat antusias untuk melihat sisa menit pertandingan yang ada. Nah kemudian ketika gue rasa pertandingan akan klimaks bahaya untuk Persib, Federico Barba memanfaatkan crossing dari Mark Locke, Barba memperbesar skor dengan 3-1. Nah ini gue rasa adalah kunci ketika gol keempatnya Federico Barba berhasil mengunci jalannya pertandingan. Karena kalau gue nggak salah itu menit 90, Barba berhasil golin, dan secara tidak langsung tekanan yang ada dalam diri para pemain Persib berkurang ya. Karena dengan selisih margin 2 gol, gue rasa pemain Persib sudah berpikir kayaknya ini kita akan menang. Nah, tambahan menit waktu adalah 4 menit di injury time. Bali United berhasil memperkecil di menit 92,5 kalau gue nggak salah. Yaitu balik lagi pergerakan dilakukan oleh TPI Cida berhasil dikonversi golnya oleh Jordi Bryan. 3-2 untuk Bali, game on. Nah ini juga ternyata 1 menit terakhir yang semakin membuat jantung pendukung Persib dak-dikduk. Namun sekali lagi sampai menit akhir skor tetap 3-2. Jadi gue rasa dalam pertandingan seru ini kedua tim menampilkan permainan terbaik. Di babak kedua pun beberapa kali tembakan dari para pemain Bali ya, seperti Joao Ferrari, kemudian juga ada dari Diego Campos membentur Mistar, dan juga ditepis oleh Teja ya. Dan Persib sebetulnya ketika tampil dengan 11 pemain di babak kedua juga tidak kalah baik ya, karena ada satu peluang dari Berginho yang membentur Mistar ya, jadi corner dari Mark Locke, disundul Berginho membentur Mistar, dan kartu merah tentunya merubah jalannya pertandingan. Jadi gue rasa selamat untuk Persib. Pertandingan selanjutnya juga akan lebih berat, dan tentunya sisa 7 poin ini akan semakin panas partai di BRI Super League. Dan 3 tim, Persib, Borneo FC, Persija Jakarta tetap masih berpeluang, dan tentunya persaingan akan semakin panas dan semakin sulit. Oke guys, thank you for watching. Bye.